Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Laude Abdul Zulkarnain. Pada video kali ini kita akan belajar coding live untuk penyelesaian sebuah persamaan nonlinear dengan menggunakan metode tertutup. Salah satunya yaitu metode biseksi seperti yang akan kita terapkan pada video ini. Kita dapat melihat di layar ada tampilan grafik persamaan fx dalam rank min 4 lebih kecil dari x lebih kecil dari 4 dengan toleransi error lebih kecil dari 0,001. Fungsi persamaannya yaitu min seper x eksponen 2 ditambah 4x. Berdasarkan tampilan ada dua titik solusi yang kita dapat hitung menggunakan metode ini, yaitu di ruas kiri sumbu y sama dengan 0 yaitu minus x1 dan minus x2. Selanjutnya sisi sebelah kanannya ada 1 dan 2x. Baik, kita coba mengambil sampel di sisi kiri yaitu dengan batas bawahnya minus 2 dan batas atasnya minus 1. Jadi kita perumpamakan batas bawah sebagai A dan batas atas B, dan sebagai nilai XR nya nilai X yang akan menjadi akar persamaan kita beri simbol XR. Baik, di sini saya menggunakan metode biseksi dengan bantuan bahasa pemrograman C++ versi 5.11. Baik, langsung saja kita mulai pada lembar kerja baru dan kita beri nama metode biseksi dengan bahasa C++. Simpan. Sebagai langkah awal dalam menggunakan bahasa pemrograman, terlebih dahulu menentukan head yang sesuai dengan sistem yang akan dijalankan. Jadi untuk menghemat durasi, kemungkinan saya akan lebih banyak skip pengetikannya. Jadi di sini kita berikan headnya yaitu include usestring dan seterusnya, sehingga kita dapati head yang kita gunakan ada 6 head agar memungkinkan bagi kita untuk menggunakannya sesuai dengan kompatibilitas device yang kita gunakan. Nah, selanjutnya setelah menetapkan headnya, selanjutnya yaitu memanggil nama yang mengandung std secara berulang untuk efektifkan pengetikannya atau codingnya, sehingga tidak perlu kita mengulangi penulisan nama-nama yang mengandung std. Langsung saja using namespace std. Selanjutnya int main kalau buka return 0. Kita juga bisa menambahkan get selanjutnya kita akan menentukan data yang sesuai dengan fungsi persamaan yang akan dijalankan. Jadi di sini kita akan menggunakan tipe float dan int. Kenapa menggunakan float? Karena pada persamaan kita sangat dimungkinkan akan terjadi nilai dalam pecahan desimal, sementara pemanfaatan integer dalam hal ini kita akan membutuhkan nilai terurut berdasarkan tingkatan iterasinya. Selanjutnya kita masuk pada algoritma metode biseksi yang akan kita gunakan melalui sistem ini. Sebagai langkah pertama yaitu mendefinisikan fungsi fs yang akan dicari akarnya. Langsung saja kita mendefinisikan fungsinya yaitu float fx. Jadi x nya juga di float. Kalau kita return minus 1 minus seper x dikali eksponen 2 ditambah 4 kali x. Save. Selanjutnya kita akan menjalankan aplikasinya. Jadi di sini ada int main yang telah kita pasang di awal.
sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita siapkan dulu tampilan COP tabel isiannya, yaitu cout. Di sini kita, agar tidak terlalu rapat ke layar ke atas, kita berikan inline satu garis. Selanjutnya kita akan berikan COP dari seksi, terus fungsinya yang juga bagian dari COP. Jadi setelah tampilan awal pada COP isiannya kita buat, selanjutnya kita melangkah kembali pada algoritma metode efisiensi tahap kedua, yaitu menentukan nilai batas bawah A dan batas atas B. Namun sebelum lanjut, ada baiknya kita menetapkan dulu atau mendeklarasikan variabel yang akan digunakan, float untuk pecahan desimal dan int untuk bilangan bulan. Jadi kita deklarasikan dulu nilai-nilai floatnya, yaitu terdiri dari A dan B. Selanjutnya untuk int, disitu nanti kita siapkan iterasi berlanjut, yaitu i sama dengan 0. Saya menggunakan i sama dengan 0 agar kiranya nanti tampilan yang akan dimuat pada susunan iterasinya yaitu dimulai dari 0, sebab nilai A awal akan berada pada iterasi 0. Pada langkah kedua itu kita tentukan nilai batas bawah A dan batas atas B. Jadi cout kita berikan lagi satu spasi ke bawah. Selanjutnya kita berikan input batas atas, batas bawah maksud saya, dan cout input batas atas, copy, jadi in B. Selanjutnya kita masuk pada algoritma yang ketiga, yaitu menentukan nilai toleransi error dan iterasi maksimum. Jadi di sini menentukan nilai toleransi error dan iterasi maksimumnya. Kita buat lagi input nilai toleransi error in, kita beri variabel tol. Selanjutnya cout input nilai iterasi maksimum, kita beri iterasi, kita beri variabel sebagai imax. Jadi di sini kita perlu menambahkan deklarasi setelah A dan B, yaitu ada tol dan imax. Baik, lanjut pada algoritma berikutnya, yaitu pada tahap 4 menghitung FA dan FB. Jadi yang keempat yaitu menghitung FA dan FB yang akan berjalan otomatis dalam sistem. Jadi kita lanjut saja pada langkah kelima. Nah, di sini ada
dua opsi, dimana 5.1 jika FA dikali FB lebih besar dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar. Bila tidak, maka proses dilanjutkan. Oke, lanjut saja. Sini saya menyiapkan untuk algoritma kelima, yaitu mengecek ada tidaknya akar dalam persamaan berdasarkan nilai batas bawah dan batas atasnya, dimana jika FA dikali FB lebih besar dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar. Namun jika tidak, maka proses dapat dilanjutkan. Jadi if F kali A, FA dikali FB lebih besar dari 0, kawal buka, do, kawal buka lagi, cout, input lagi nilai A dan B sehingga FA dikali FB lebih kecil dari 0, dan lain. Cout, input batas bawah A, in A, cout, input batas atas B, in B. Save. Selanjutnya while FA dikali FB lebih besar dari 0. Selanjutnya kita tampilkan lagi pesona tabelnya. Kawal pembuka, cout, oke, terus cout, set width beri nilai 5, untuk
iterasi. Saya klik lagi sebesar ya perkiraan 15 digit. Kita beri nama atas bawah, biar tidak terlalu panjang, atas bawah A. Terus kita tambahkan lagi dengan volume 15 juga. Situ ada atas B. Selanjutnya kita berikan lagi sedikitnya sekitar 15 dan kita berikan boxnya yaitu empat solusi yaitu XR. Terus set W lagi, kita berikan lagi poinnya 15. Di situ kita tampilkan nilai dari fungsi A. Set W lagi dan nilai 15 kita berikan FB. Selanjutnya masih ada di sebelah, yaitu ada X. Ini XR, kita beri variabel untuk X iterasi dengan variabel XR. Ini sudah penuh ya. Untuk kita buat lagi siap baru. Berikan lagi nilai 15. Di sini kita tampilkan cek errornya. Oke, cukup. Selanjutnya untuk di underscore-nya, underline-nya, kita berikan lagi tampilan seperti yang kita lihat. Baik, save dulu. Selanjutnya kita menuju pada langkah 6, yaitu menghitung nilai X, di mana X sama dengan A tambah B per 2, sekaligus kita hitung fungsi fx-nya. Jadi X di sini yang dimaksud adalah XR. Jadi sebagai langkah 6, yaitu menghitung nilai XR, di mana XR adalah A ditambah B dibagi 2. Sekaligus saja kita buatkan komentar untuk langkah ke-7, yaitu menghitung nilai XR.
ini salah penempatan ya untuk tutup kurung pawainya, harusnya di bawahnya ini dulu. Selanjutnya XR sama dengan A tambah B per 2 dengan nilai error sama dengan absolut dari B kurang A. Jadi kita deklarasikan dulu XR dan error. XR terus error. Jadi variabel yang kita butuhkan yaitu A sebagai batas bawah, B sebagai batas atas, tol sebagai iterasi nilai, maksud saya nilai toleransi error, terus ada iterasi maksimumnya yang kita beri variabel sebagai Emax. Selanjutnya ada XR di mana pengganti nilai X pada setiap iterasi. Nah, selanjutnya ngecek error, kita sudah beri variabel error, dan untuk iterasi nya kita beri I, di mana I sama dengan 0. Baik, kita lanjut. Selanjutnya di sini kita menampilkan data dalam tabel. Out jadi data isi dari tabel kita akan tampilkan ke bawah. Jadi kita paste saja di atas. Ya, selanjutnya ini iterasi kita ganti dengan variabel yang telah kita buat, yaitu I. Selanjutnya batas bawah itu A, batas atas itu B, solusi itu XR, fungsi A yaitu FA, fungsi B yaitu FB, fungsi XR yaitu FR, FXR, dan error. Selanjutnya kita masuk pada algoritma berikutnya, yaitu di sini pada langkah ke-8 kita akan mencoba mencari nilai A dan B pada iterasi berikutnya jika syarat pada nomor 5 tidak terpenuhi. Artinya jika ada akar maka proses dilanjutkan. Jadi kita siapkan B iterasi dan A iterasi. Jadi jika fx dikali fa lebih kecil dari 0, maka b sama dengan x dan fb sama dengan fx. Bila tidak, maka ax dan fa sama dengan x dan fa sama dengan fx. Jadi langkah ke-8, yaitu jika fa dikali
fxr lebih kecil dari 0, maka B sama dengan XR jika tidak, maka A sama dengan XR. Selanjutnya iterasi berlanjut. Save. Lalu kita masuk pada algoritma yang ke-9, yaitu jika absolut B kurang A lebih kecil dari toleransi error atau iterasi lebih besar dari iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar akar adalah XR, dan bila tidak, maka proses iterasi berlanjut, yaitu kita akan mengulangi langkah ke-6. Baik, di sini kita masukkan nilai maksud saya langkah ke-9. Jadi di sini langkah ke-9 dimana masih termasuk bagian dari lanjutan perhitungan tabel ya, data isian tabelnya. Itu terus langkah 9 ini while, karena di sini tadi do, maka di sini kita jawab dengan while, yaitu error lebih besar dari nilai toleransi. Jadi jika error lebih besar dari toleransi dan I lebih kecil dari Imax, jadi jika di sini dikatakan error lebih kecil dari toleransi atau I lebih besar dari Imax, nah maka XR adalah akar persamaan. Namun jika tidak, maka langkah 6 diulangi. Jadi ini adalah pengulangan di mana dia berbalik tanda dari lebih kecil menjadi lebih besar sebagai bagian dari pengulangan dari langkah 6. Selanjutnya untuk fungsi persamaan kita sudah lengkap dalam 9 tahap algoritma. Nah, sekarang kita tinggal menampilkan hasil uraiannya. Tampilkan hasil uraian fungsi persamaan yang kita dapatkan, yaitu cout cout masih bisa kita tambahkan lagi cout dengan iterasi maksimum.
next. Selanjutnya cout. Oleh solusi akar persamaan itu XR satu lagi agar data yang kita tampilkan lebih lengkap, yaitu yang terdapat pada posisi iterasi I kurang 1 demikian. Kita save. Nah, di sini ini ada yang kurang ya. Di sini errornya ini kurang, ada penutup kurung. Ya, save lagi. Sorry, udah kelihatan di situ. Save lagi. Oke, aplikasi kita sudah bisa berjalan. Lalu kita coba input batas bawahnya tadi, berdasarkan frekuensi kita, yaitu -2 batas bawah dan -1 batas atas. Batas bawah -2, batas atasnya -1. Selanjutnya nilai toleransi errornya 0,1, dan di sini kita rencanakan iterasi maksimumnya sampai dengan 20. Dan alhamdulillah aplikasi kita sudah cukup berjalan dengan baik. Berdasarkan toleransi error 0,001 dengan iterasi maksimum 20, diperoleh solusi akar persamaan XR sama dengan -1,35889 yang terdapat pada posisi iterasi ke-10. Jadi, jika kita sempat menyimak video terdahulu di mana kita melakukan live coding juga pada persamaan non-linear dengan fungsi -1/x dikali eksponen 2 ditambah 4x, ya pada iterasi ke-10 juga ditemukan hasil yang sama untuk ruas kiri. Dalam hal ini batas bawahnya -2 dan batas atasnya -1. Baik, kita coba lanjutkan eksperimen kita menggunakan aplikasi ini, menggunakan bahasa pemrograman, yaitu kita coba mengambil sampel pada ruas sisi kanan Y. Sisi kanan Y yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 sebagai batas bawah dan batas atas. Selanjutnya kita inputkan, jadi batas bawahnya sama dengan 1, batas atasnya 2, nilai toleransi errornya yaitu 0,001 dan iterasi maksimumnya kita tetapkan 20. Jadi di sini hasilnya sama dengan yang di ruas kiri, namun berbeda tanda. Jadi cukup sekian.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.